the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Jumpa lagi dengan Mr. Ali ini ya. Halo. Saya mau tanya-tanya ini Mr. Boleh. Oke, Mr. Ali ada nggak cerita yang tentang perjalanannya ke luar negeri? Itu seperti apa? Kalau boleh diceritakan gimana Pak? Oh my Pengalaman god, aku pertama. jadi flashback nih ya. Flashback ke masa lalu ketika pertama kali aku pergi ke Australia sendirian. Aku cuman bawa namanya paspor, visa, sama ya visa itu kan ada di paspor juga ya, jadi gabung sama paspor. Tapi aku was-was, aku bingung, aku masih nervous gitu kan. Aku masih nervous dan di bandara itu juga berangkat pagi-pagi karena memang harus cari tiket promo yang harganya murah. Nah seperti itu. Oh ada tiket promo juga Pak? Ada tiket promo itu biasanya berangkatnya itu subuh kayak gitu-gitu Mas. Dari Ngurah Rai Bali ke Melbourne itu sekitar 4 jam. Lumayan jauh berarti. Lumayan 4 jam itu lumayan jauh. Terus 1 jam sebelum pemberangkatan kan harus check in, yang dicek segala sesuatunya termasuk luggage, baggage, barang-barang yang kita bawa seperti apa gitu. Langsung dikemas, dimasukkan ke tempat tersendiri, kayak barang kan tersendiri. Yang bawa di pesawat cuman paling banyak berapa itu? 20 kilo kalau nggak salah ya. Ya, itu masuk dashboard di atas itu, yaitu. Barangnya Pak Ali ada nggak yang disita waktu itu? Oh my god, ini pertanyaan mestinya agak nanti, tapi gak apa-apa ya. Saya dari Bali itu sudah persiapan matang. Ternyata di airport itu ada fiskal. Fiskal itu apa Pak? Fiskal itu ternyata pajak. Orang ke luar negeri, apalagi holiday, visa saya kan holiday, aku kena fiskal. Fiskal itu kena pajak waktu itu 2.500.000 pajaknya, padahal tiket pesawatnya itu 2.600.000, selisih 100, pajaknya itu 2.500.000, sampai bayangkan. Wah, sempat kena seperti itu ya Pak? Oke, berarti selain itu kendala di perjalanan apa itu Pak? Ya, tadi ada pertanyaan apa disita barangnya? Ya, disita. Oke, ya udah, masalah visa, masalah barang-barang udah siap, terus pesawat take off ya, take off ternyata transit di Adelaide. Transit di Adelaide itu Adelaide namanya. Itu nama kota di Australia. Transit di sana itu seluruh barang saya dicek. Termasuk saya masuk emergency door. Tahu emergency door? Kayak apa itu Pak? Emergency door itu saya bisa katakan, saya pernah lihat TV iklan sampo. Oh iya. Ya, iklan sampo itu kan ada orang jalan di pintu. Ada orang jalan di pintu itu jalan 1, 2, 3 gitu kan, jalan. Itu pas saya diminta sama custom. Custom itu karyawan yang bekerja di airport. Orangnya tegap-tegap, orangnya gagah-gagah, masih muda dan keras-keras gitu. Oke, Mister, please move 4 step. Move forward 4 step. Maju ke depan 4 langkah, gitu kan? Jadi kayak PBB ya Pak? Iya. 1, 2, 3, tit, bunyi yang emergency door tadi. Emergency door tadi bunyi, Mas. Oh my god, why? Kenapa kok bisa bunyi? Ya, what Ada happened apa? with my body? What happened with my... Padahal sebelumnya kan aku udah diminta untuk copot sabuk, ya, sabuk tahu, bel. Oh, nggak boleh pakai sabuk. Iya, karena ada metalnya kan. Ada metalnya. Ya. Oke.
put out your belt gitu kan, tak keluarkan sabuk. Selanjutnya koin, tak keluarkan. Handphone, tak keluarkan. Semua udah tak keluarkan. Tapi saya suruh mundur. Setelah maju tadi kan mundur. Oke, move back 3 step, katanya gitu. 1, 2, baru tuh bunyi lagi karena pas tuh itu di tengah-tengah pintu emergency. Oh gitu. Tit gitu. Oh my god, what happened? Saya jadi takut, langsung keringat, the sweat out. Ya, jadi keringat itu keluar semua, langsung kayak orang nyangkul di sawah gitu. Oke. Terus itu di bandara ya, Pak? Itu di transit, transit di bandara Adelaide. Pesawatnya masih tetap sama, karena transit di Adelaide itu memang orang-orang baru berangkat dari mana, Asia atau dari Indonesia, itu kan semua dikontrol. Oh, termasuk uang tunjuk. Uang tunjuk juga di situ. Masih ingat kan uang tunjuk itu apa? Ya, yang kemarin itu yang tidak boleh digunakan kalau tidak di Melbourne. Makanya uang tunjuk itu meskipun ada di buku tabungan, meskipun ada di credit card, itu gak boleh ada withdrawal, gak boleh ada penarikan sebelum kita ada di tempat tujuan. Ya, jadi dilihat, oke, Mas Rali, for this is no problem. Selanjutnya setelah itu no problem, tapi aku yang problem tadi yang masih berbunyi tadi, berbunyi tit. You want to know? Mau tahu? Yes. Ya, yaitu. Akhirnya saya diajak ke ruang kayak di situ ada alat kayak X-ray, kayak yang untuk itu, untuk rongsen. Ya, okay. Alat itu kayak X-ray yang bisa menembus pakaian, menembus jaket, bisa melihat ke dalam tubuh. Kelihatan semua itu. Iya, akhirnya kelihatan sampai properti saya yang ada di dalam tuh kelihatan. Ya. Jadi kelihatan juga. Iya, kelihatan. Ternyata apa itu yang menyebabkan bunyi? Yang menyebabkan bunyi tadi? Yes. Ternyata saya pakai CD. Loh, gak boleh pakai CD berarti? Boleh, tapi CD-nya itu ada metalnya. Jadi masalahnya situ. Iya, ada gasper itu metal kan, itu yang bikin bunyi itu. Yang custom tadi semuanya ketawa gitu. Ketawanya itu ini gasper ini. Oh my god, this is problem, Master. You are okay. Continue to Melbourne gitu kan. Saya harus lanjut penerbangan ke Melbourne. Tapi itu dicopot dulu apa tidak, Pak? Enggak apa-apa kan. No problem. Aku tetap pakai jaket, aku tetap pakai baju. Tak kira disuruh copot, tidak boleh pakai itu. No. Aku tetap berangkat ke Melbourne, harus berangkat ke Melbourne, tapi ada lagi kendala. Apa itu, Pak? Masih ada lagi kendala? Ada. Kendalanya itu koper suitcase itu dibuka. Boleh dibuka untuk dicek ada barang kayak marijuana, drugs kayak gitu kan. Oke, no problem gitu kan. Aku itu diambil dari bagasi pesawat, diambil sama custom itu tadi. Setelah dicek nanti dikembalikan gitu kan. Setelah dicek nggak ada yang serius yang ditemukan, tapi mereka menemukan sesuatu yang membuat saya juga kaget, saya nggak ngerti kayak gitu, tapi saya tahu maksudnya. Oke, apa itu, Pak? Boleh disebutkan? Ya boleh. Ternyata saya waktu itu bawa flash disk dan isi flash disk itu dilihat. Ternyata isinya apa itu, Pak? Kok sampai disita itu isi foto-foto apa? Oke. Bukan barang yang negatif, bukan video porno, bukan apa. Yang jelas pokoknya nggak ada unsur syara, nggak ada. Tapi kenapa disita? Hah? Kenapa nggak boleh? Kenapa disita? Di situ ternyata ada modul. Oh, nggak boleh bawa modul. Alasannya kenapa, Pak? Kan modul itu modul pengajaran, modul teaching learning process. Oh, gitu. Ya, saya bikin modul 1 sampai 6 kali meeting. Bikin modul itu. Alasannya kata mereka, Pak? Ya, mereka tanya, Mr. Ali,
I know you come to Australia using visa on holiday. Jadi visa saya izin mengunjungi Australia itu liburan. Tapi kok ini ada bahan untuk kerja. Jadi itu yang tidak dibolehkan. Iya, jadi saya bingung akhirnya. Oke, I take it katanya. Jadi modul flash disk saya itu diambil karena saya nggak boleh kerja seperti ngajar itu kan kerja kayak gitu nggak boleh karena visaku liburan atau holiday visa. Oke, nah rasanya gimana Pak Ali waktu sendiri di luar negeri, terus waktu pertama kali kisah senangnya apa dukanya saat pertama kali menginjakkan kaki di negara asing atau negara luar? Nah pada saat aku dicek itu flash disk aku dicek itu aku berpikir ya Allah jangan-jangan aku nelan narkoba gitu kan kayak berita di TV waktu aku di airport Bali itu ada orang Nigeria itu menelan kapsul yang isinya itu heroin. Iya, heroin dimasukkan di kapsul dan di situ itu kelihatan yang kayak tadi itu di rongsen itu kelihatan jejer-jejer Mas. Ada sekitar 65 kapsul besar-besar dan masih utuh, nggak terproses oleh pencernaan karena memang itu bahannya nggak bisa diproses oleh pencernaan. Nanti kalau sudah nyampe Bali itu di beol kan? Iya. Apa beol itu bahasa kerennya? Ya buang air besar ya atau take a shit ya orang bule bilang take a dump, take a shit itu beol ya. Itu keluar kan gitu, keluar baru dia dipegang di bandara Bali. Saya lihat itu waktu mau berangkat. Jadi aku flashback lagi. Oh iya, jangan-jangan aku nelan heroin pakai kapsul. Ternyata enggak, aku memang enggak nelan ya kan. Sarapan aja saya tetap sarapan itu KFC ya, sarapan chicken kayak gitu kan yang mudah aku dapat sebelum itu terbang. Terus tadi pertanyaan ini gimana rasanya pengalamannya Pak Ali itu sendirian gitu kan, sendirian iya, nggak ada pengalaman tiba-tiba sendirian ke luar negeri itu iya, betul-betul aku sendirian, betul-betul ini tantangan buat aku. Dan tadi ada 2 masalah yang yang aku hadapi dan aku I just think that oke dah, kalaupun aku harus mati di sini atau the end of my life I will finish my story, ya udahlah nggak apa-apa wes, aku pokoknya pasrah ya kan. Pasrah tapi bukan berarti aku give up, menyerah. Pasrah tapi bukan menyerah, aku tetap berdoa, aku tetap asking to everywhere anywhere karena di Australia itu sulit untuk bertanya aja sulit, orang jarang mau bertanya, mau menjawab, apalagi saya itu foreigner, orang asing. Oh gitu ya Pak? Jadi misalkan tanya alamat itu pun agak susah? Agak susah ya. Tapi saya nyampe landing, nyampe airport Melbourne ya, setelah dari Adelaide tadi nyampe airport Melbourne sudah saya dijemput sama pihak agent karena saya kesana ketiga ini saya tidak melulu kan, memang visanya kan holiday, tapi sebetulnya saya di situ saya mau dikontrak kerja. Oh, jadi memang tujuannya kerja sendiri. Saya melalui proses yang panjang karena di internet waktu itu awal-awal internet aku surfing di internet itu ternyata ada pengumuman seperti ini ya. Pengumumannya itu kalau nggak salah seeking the Indonesian teacher to teach in outside country, dalam kurung Australia. Jadi maksudnya mencari seorang guru
guru bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggrisnya lancar, TOEFL-nya bagus, ngajar di Australia. Jadi saya ikut. Itu yang melakukan itu, yang mengadakan pengumuman itu, yang mengadakan tes itu adalah pihak swasta, namanya Convergys. Saya masih punya kenangan dari Convergys, yaitu kaos-kaos saya mengajar yang harus ada logonya Convergys seperti itu. Masih ada? Masih. Oke, Kapan-kapan saya tunjukkan. Oke, kapan-kapan ditunjukkan juga Ya, ya Pak Ali ya. Oke. Jadi dari saya yang yang sponsor saya, yang kontrak saya pihak swasta. Jadi government itu melarang orang Indonesia untuk working in Australia. Oke, itu perjalanannya Pak Ali ke Australia pertama kali ya Pak Ali, pertama kali. Dan di situ pasti banyak penyesuaian ya Pak Ali ya. Of course, mulai food, daily activity, teaching, learning process. Saya ngajar itu di kampus loh Mas, kampus terkenal di sana. Tapi saya nggak sebut merek karena memang aku di sini bukan promo. Ya. Tapi nanti dikeluarkan gambar kampusnya nggak apa-apa ya Pak Ali? Nggak apa-apa. Di tempat Pak Ali dulu kan? Iya. Oke, nanti sini akan tanya-tanya juga gimana sih makanannya di sana. Nanti di pertemuan Berikutnya, ya. Saya kira Mr. Ali ini kayaknya sudah capek ini ya, atau mau kemana ini? Iya, saya agak sedikit capek karena saya harus menghandle suatu acara di tempat lain. Oke. Ya, jadi tadi masih saya lanjutkan sedikit. Siap. Tentang ini tadi barang saya kan disita. Ya. Saya nyari bahan lagi ngajar bingung. Ternyata si Convergys ini nggak kurang akal. Nah, gimana terus itu Pak Ali? Ya. Mengakali sudah nggak boleh ngajar, Ya. alatnya disita. Ya, terus si Convergys ini kan pihak swasta tadi. Briefing saya, Master, don't worry. Aku mau belikan buku. I want to buy some sources of teaching process of Indonesian language, katanya gitu. Jadi aku akan carikan buku sumber mengajar. Di sini juga so many bookstore about Indonesian bookstore, Indonesian book, many. Ya, karena bahasa Indonesia itu disenangi orang Australia. Oh gitu ya Pak Ali. Siap. Nanti kenapa kok orang Australia senang bahasa Indonesia? Nanti bisa diceritakan ya Pak? Bisa, sekarang juga tak ceritakan, udah nggak apa-apa. Oke, itu intinya saya singkat aja. Saya pada saat proses mengajar di kelas semuanya itu bule. Ya. Mahasiswa saya semuanya bule. Ya. Saya pagi-pagi sudah mulai ngajar. Selamat pagi anak-anak, ya good morning my student, gitu kan. Mereka bilang selamat pagi bapak guru, gitu, kompak sekali, ya karena mereka antusias banget ketika saya become a lecturer, ketika saya mengajar mereka sangat antusias banget. Terus singkat cerita juga, short story about this, ada pihak dari pemerintah. Itu kalau nggak salah konsil, ya konsil itu kalau di sini mungkin Pemda, ya Pemda, pemerintah daerah itu punya kayak di sini apa Satpol PP. Nah itu pas saya di tengah-tengah mengajar, kan saya mengajar 1 jam persis, 60 minutes kan. Pas di tengah-tengah saya ngajar, baru introducing itu masuk tiba-tiba Masuk untuk Mr. Ali, do you get job in Australia? Gitu. Apakah kamu dapat pekerjaan di Australia? How about your visa? Your visa is holiday, Mr. Ali. Gitu kan? Ya. Ini Pak Ali dimarahi ya? Dimarahi. Saya ditanya, disuruh stop teaching, berhenti mengajar. Terus jawaban Pak Ali apa? Solusinya, Ya. saya ingat di briefing sama Convergys, sama agent saya di briefing. Pokoknya nanti kalau ada pihak pemerintah, ada kontrol dari pemerintah, kamu bilang kamu as a volunteer. You know volunteer? Artinya apa itu? Sukarelawan. Oh, sukarelawan. I'm not teaching here, I'm not working here, but I'm volunteer. I'm rich man, I have much money. Gitu. Saya orang kaya. Iya, jadi saya dikasih clue, dikasih briefing seperti itu. Akhirnya saya kuat banget.
Oke, itu saja pengalaman between my trip between Bali to Melbourne. Thank you very much. Oke, terima kasih Pak.